Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kelompok 4. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang standar costing dengan mata kuliah akuntansi biaya. Nah, aku bakal memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, aku Diani Fernantari dan ada 3 rekan lainnya, yaitu Umaira Zikra, Amanda Julianti, dan Anggun Safrenita. Kita akan mulai menjelaskan materinya satu persatu ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Standard costing. Apa sih standard costing itu? Standard costing merupakan biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah. Penentuan biaya standar harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan rancangan produk menggunakan bahan dan proses produksi yang paling efisien. Kegunaan standard costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga bermanfaat. 1. Merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, memberikan pedoman bagi manajemen dalam cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pembuatan rencana kegiatan dan perancangan anggaran. Hubungan antara standar costing dan anggaran. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, seperti pemasaran, produksi, dan administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekankan pada penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Sedangkan pada biaya standar, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Standar ini sering juga disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin untuk dicapai. Jenis yang kedua yaitu standar kapasitas praktis. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Jenis yang ketiga yaitu standar kapasitas normal. Standar ini merupakan konsep pendekatan jangka panjang juga, di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu standar kapasitas yang diharapkan. Standar ini menggunakan pendekatan jangka pendek. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap konsep target costing. Apa itu konsep target costing? Nah, konsep target costing ini merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing.
Sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Nah, target costing ini digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Target costing ini juga memberikan perkiraan harga loh teman-teman, baik itu pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Untuk menentukan rumus konsep target costing, yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurangi dengan laba yang diharapkan. Konsep Kaizen Costing. Konsep dasar Kaizen Costing adalah pengurang biaya secara berkelanjutan. Apa tujuan dari konsep Kaizen Costing ini sendiri? Yang pertama, tujuannya adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan, baik itu dari segi kualitas, fungsi, dan harga, agar dapat bersaing secara efektif. Lalu, untuk memastikan bahwa biaya produksi aktual lebih kecil dibandingkan dengan biaya dasar. Untuk mengetahui dari biaya-biaya yang menjadi pemborosan dalam proses produksi. Selanjutnya, ada perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standard costing. Yang pertama yaitu target costing, di mana penetapan standar mengacu pada harga pasar yang kompetitif, markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan atau allowable cost. Penetapan berdasarkan analisa eksternal dari pasar dan pesaing, diterapkan pada tingkat pengembangan dan perencanaan produk, menekankan pada penentuan dan pencapaian target cost dan mendorong untuk mengurangi biaya. Kemudian ada standard costing dan Kaizen costing. Yang pertama, konsep sistem pengendalian biaya. Yang kedua, asumsi kondisi proses produksi sekarang. Yang ketiga, memenuhi standar biaya kinerja. Yang keempat, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Yang kelima, analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Dan yang terakhir, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan Kaizen costing, yang pertama, konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, analisis varians biaya mencakup target biaya, Kaizen, dan jumlah pengurangan biaya aktual. Dan yang terakhir, menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai.